Ya, kita lanjutkan Real Politics. Mas Meta tadi Pak Said mengatakan ini utang harusnya ditahan oleh pemerintah karena sudah terlalu berat buat BUMN. Ya, saya kira mungkin saya agak kurang sependapat dengan Pak Said Didu. Pertama, kalau soal utang, agak harus hati-hati melihat utang hanya sisi nominal. Kita tentu harus melihatnya dari sisi rasio, perbandingan utang terhadap GDP, sehingga kita lihat otomatis kalau kuenya makin besar, kemampuan kita untuk berutang menjadi lebih besar juga. Sepanjang rasionya tidak membahayakan, saya kira sama seperti di bisnis, semakin bisnis lebih baik, ya tentu kemampuan dia berutang akan semakin bagus juga. Saya kira dalam sisi itu masih dalam batas yang jauh aman sekali. Dari sisi defisit to GDP, dari sisi rasio utang terhadap GDP, maupun kalau kita perbandingkan pengeluaran infrastruktur, anggaran infrastruktur terhadap GDP, kita dibandingkan dengan waktu zaman era Orde Baru, di atas 3%. Ini meskipun sudah naik sedemikian tinggi, sampai 400 triliun yang dianggarkan, masih 2,75 kalau saya tidak salah. Saya kira secara rasio tidak ada isu. Kemudian infrastruktur harus dibangun, saya kira siapapun presidennya itu harus dilanjutkan. Karena 10 tahun yang lalu kita semua teriak infrastruktur menjadi kendala investasi masuk dan lain-lain. Nah, soal catatan tadi, studi kelayakan? Nah, studi kelayakan, saya kira memang ada persoalan, memang harus ada perbaikan. Saya setuju. Pertama adalah alokasi anggaran terhadap infrastruktur mana yang perlu dan tidak. Terlepas dari soal alasannya tadi LRT, saya kira yang menarik kan LRT ini baru-baru ini kritik justru datang dari Pak Yusuf Kalla, wakil presiden yang saat ini masih berkuasa bersama Pak Jokowi dan sekarang menjadi timnya Pak Jokowi. Jadi saya kira dari sisi itu kita harus melihat kritik Pak JK ini adalah sebuah perbaikan yang harus kita terima agar proyek infrastruktur tetap dilanjutkan tapi ada perbaikan di dalam manajemen. Kemudian soal BUMN, mungkin dalam hal ini saya agak kurang sependapat dengan Pak Misbakun. Betul BUMN adalah alat pemerintah, tapi tidak bisa juga secara dipaksakan dia menanggung risiko terlalu besar. Beda. BUMN itu tetap ada risiko yang harus dijaga oleh pemerintah, karena juga yang menggaranti pada akhirnya adalah pemerintah juga. Dan saya kira Pak Jokowi secara bijaksana melakukan koreksi. Kalau kita lihat dalam tahun kemarin melakukan koreksi, tidak lagi terlalu ekspansif menekankan kepada BUMN dan mencari pendanaan-pendanaan baru di luar BUMN. Jadi saya kira ada koreksi-koreksi yang sudah dilakukan, tapi yang jelas infrastruktur tidak ada perdebatan, ini harus kita lanjutkan, Pak. Mendudukkan persoalan. Kenapa saya ini sekali kalau overklaim? Karena begini, negara ini negara besar dan butuh pembangunan jangka panjang. Jadi pasti banyak sekali proyek lintas pemerintahan. Jadi siapapun presidennya, akuilah bahwa ini adalah proyek jangka panjang yang diselesaikan lintas pemerintahan. Jangan menyatakan ini hasil kerja saya. Jadi seperti jalan tol. Saya yang dulu yang menyelesaikan. Semua republik ini beliau yang menyelesaikan? Bukan. Rapat di kantor Wapres oleh Pak JK yang mimpin, menata semua ruas itu. Dan memang selesai semua sekitar 2010, kontrak-kontrak dibenahi. Mana yang dimasukkan ke BUMN, mana yang dimasukkan ke dilelang kembali. Nah pada saat itu jalan, jadi pada saat masuk Pak Jokowi semua persoalan hukumnya selesai, sehingga pembangunan jalan. Saya pelakunya. Tapi pertanyaan saya sedikit tadi Pak, apakah misalnya Prabowo Sandi menang, pembangunan infrastruktur juga akan terus dilanjutkan? Saya yakin akan dilanjutkan, cuma memang mungkin akan dipilih kepada, kan infrastruktur ada 3 Mbak, infrastruktur dasar, infrastruktur perekonomian, infrastruktur komersil. Ini prioritas sekarang infrastruktur komersil, bandara, jalan tol, semua yang komersil, bukan infrastruktur ekonomi, jalan kabupaten, jalan nasional. Tapi bukankah itu juga sedang dilakukan? Bukan, dan telah maksud dilakukan? saya yang ditonjol-tonjolkan terus adalah itu yang dilakukan oleh benar. Mohon maaf Pak Biskemakun, saya ingatkan Pak, kan Bapak anggota Dewan, tolong sumpah Presiden itu melaksanakan undang-undang. Undang-undang BUMN menyatakan pasal 66. Apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN dan tidak layak, maka seluruh biayanya diganti oleh pemerintah ditambah margin yang pantas. Itu undang-undang. Nah, jadi jangan memaksakan seakan-akan sah-sah saja. Saya garis bawahi tadi adalah seperti Mas Meta, ini harapannya kelihatannya juga lama-lama akan sepakat juga ya soal pembangunan proyek infrastruktur. Mas Misbakun mungkin mau menanggapi sedikit. Saya ingin menguatkan soal utang. Bertambahnya utang pemerintah, itu juga bertambahnya aset negara. Barang milik negara juga bertambah, asetnya BUMN juga bertambah. Jangan hanya melihat bahwa bertambahnya utang BUMN itu tidak bertambah aset bagi mereka. Bertambahnya utang pemerintah juga pemerintah
melakukan upaya yang sangat memadai dan sangat serius di bidang kebijakan apa? Penambahan. Contoh, tadi saya katakan tidak benar pemerintah kemudian tidak membayar BPJS. BPJS itu dinaikkan menjadi 96 juta penerima kartu Indonesia Sehat. Dari sebelumnya 83 menjadi 96 sekarang. Penerima keluarga harapan dari 2,1 menjadi 10 juta. Nilai tunai yang mereka naik juga naik, terima juga naik. Dari 1,6 menjadi sekitar 3,4. Kemudian penerima bantuan pangan itu dari sebelumnya cuma 3 juta, sekarang yang dulu menerima namanya beras miskin, sekarang menjadi rastra itu 15 juta. Oke, jadi Pak Misbaskun tadi ada Pak beasiswa biaya operasional sekolah sebesar 21,3 juta. Beasiswa bidik misi 472. Oke. Nah, artinya apa? Tidak ada alihan pemerintah konsentrasi ke infrastruktur, yang lain tidak. Ada dana desa. Nah ini tadi Pak Said kan mengatakan infrastruktur yang seolah ditonjolkan oleh pemerintahan Jokowi adalah infrastruktur komersil begitu. Mungkin itu yang dana desa membangun 190. Jalan tol kali ya. 191 embung irigasi, bendungan dibangun oleh Pak Jokowi. Mereka cuma membicarakan tol, tidak membicarakan dana desa. Oke, ini mungkin Pak Said lebih melihat sebagai pemimpin itu kan agenda yang dikerjakan. Yang outputnya itu kalau infrastruktur bagus berarti pertumbuhan dan investasi naik, itu clear. Kalau itu nggak naik berarti ini ada yang salah. Kita bicara ilmiah saja. Kalau utang naik berarti revenue naik dong harusnya, ya kan? BUMN naik utangnya 2.500 triliun, revenue-nya naik hanya 100 triliun. Itu berarti ada masalah di kualitas utang. Saya kurang sepakat menyatakan. Saya ingin menyampaikan, kebijakan infrastruktur itu tidak kemudian kita makan, sama kita makan, apa kita langsung ke WC? Enggak, ada proses. Ini membangun infrastruktur itu ada time lag, ada delay time-nya. Ya artinya butuh waktu ya, tidak. Membangun kawasan, nanti BUMN ini setelah dia membangun infrastruktur, dia harus berkembang menjadi apa? Penyedia jasa pengembangan kawasan, mana komersial dan sebagainya. Itu yang akan men-sustain penghasilan mereka. Kita kasih ke Mas Meta. Kalau BUMN Pak, saya kira bahwa infrastruktur harus dibangun, BUMN harus menunjang, Cuma memang kadarnya sampai mana itu yang kita harus hati-hati. Karena seperti kalau kita lihat faktanya BUMN karya sempat dalam tanda kutip dihukum pasar kan, harga sahamnya sempat longsor semua. Kritik itu kita disampaikan Pak, disampaikan Presiden menerima pada saat dengan Apindo, dengan Kadin. Nah karena itu saya kira soal itu sudah dikoreksi sebetulnya dengan kebijakan dari pemerintah sendiri. Nah mengenai siapa sebetulnya yang melakukan pembangunan infrastruktur, saya sepakat bahwa seperti tol Jawa, saya kira saya dulu langsung berbicara dengan Pak Muhammad Abduh, kalau saya tidak salah yang menangani langsung juga, dapat mapnya dan sebagainya. Saya kira itu memang sudah dimulai sejak lama. Tapi memang di sisi lain harus diakui bahwa percepatannya, terobosannya memang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau saya secara independen melihat misalkan dua saja melihat tol Jawa itu tolnya bisa kemudian lebih cepat selesai, itu memang dilakukan pada saat ini. Yang kedua adalah yang mungkin agak monumental, PLTU Batang. Itu pembangkit listrik tenaga uap di Batang yang di Jawa Tengah, itu kan lama sekali, akhirnya bisa selesai juga. Jadi saya kira, saya setuju sebaiknya kalau saya berharap antara pemimpin ini bisa akur, dalam artian semua melihat sebuah pembangunan secara gradual dan menarik proses-proses yang harus dipelajari ataupun dikoreksi. Sejumlah hal memang dilakukan, diselesaikan dan dieksekusi di pemerintahan Jokowi. Nah memang masih banyak sekali sebetulnya yang bisa kita bahas mengenai perekonomian kita saat ini dan 5 tahun ke depan. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Said, Pak Misbakun dan juga Mas Meta dalam diskusi kali ini bisa membuat para calon pemilih lebih jelas untuk memilih capres mana pada 17 April nanti. Pak Said, Pak Misbakun dan Mas Meta, kita harus akhiri perbincangan kali ini. Pemirsa, sampai jumpa di Real Politik selanjutnya.